Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menari jua menghadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. 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 Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya.
Oh Jesus. Oh ya. Shikal mata. Jesus. Oh ya la masyaallah. Oh ya la masyaallah. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my shelter. Your love is everything to me, Jesus. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my shelter. Your love is everything to me, Allah. Your love is everything to me. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. Oh, Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Redeemer. Jesus, you are my shelter. Your love is everything to me. Your love is everything to me. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. I love you. I need you. I love you. You are my God. You are my strength. Oh, Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan
ajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyikan-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jesus. Benar Tuhan, tidak ada janji yang lebih besar daripada janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, di akhir tahun 2021, di akhir ibadah kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kami pengharapan, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Engkau menyertai kami. Engkau Allah Immanuel kami, Allah yang memberikan kami penyertaan-Mu, dan memastikan kami berhasil di dalam segala pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melangkah ke tahun 2022. Tuhan, kami tahu ini antara batas tahun 2021 dengan 2022. Kami percaya ada janji-janji-Mu yang besar, yang Kau siapkan bagi kami di tahun berikutnya. Sebagaimana Joshua ketika di tapal batas sungai Yordan ya Tuhan, dan mau masuk ke tanah perjanjian, firman-Mu mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah Kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu di tahun 2022 akan berhasil. Amen. Dan engkau akan beruntung. Amen. Tuhan, kami mau pegang janji firman-Mu ini Tuhan.
Kami mau terus menguatkan dan meneguhkan hati kami. Ketika kami melangkah masuk Tuhan ke tahun perjanjian demi perjanjian dengan Kau. Kami percaya firman-Mu itulah jaminan kami. Kami percaya ketika kami taat akan firman-Mu dan tidak lupa memperkatakannya, maka kami akan terus berhati-hati di dalam langkah-langkah iman kami. Tapi Kau berjanji Kau akan membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami perkara-perkara yang sulit hari-hari ini, Kau bukakan pikiran mereka untuk menemukan jawaban di dalam Kau. Baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap mendengarkan firman. Sama-sama saya katakan amin. 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 Wow. Berapa banyak saudara merasakan jamahan Tuhan waktu kita menyembah Tuhan? Amin. Amin. Saya suka sekali dengan lagu tadi, baru pertama kali kita nyanyikan ya. Yang lagu dalam berbahasa Inggris tadi. Itu luar biasa. Terus nyanyikan. Nyanyikan kebesaran kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya. Terus ingatkan kita bahwa Tuhan itu maha kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya orang yang semakin suka memuji, suka berdoa, suka membaca firman lebih lagi, itu tandanya orang itu bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih kita yang harus berubah, bertumbuh dan lebih besar lagi. Amin. Kalau Tuhan itu kasihnya nggak pernah berubah. Dahsyat, ajaib, dan selalu saja punya cara untuk menolong kita. Ya. Kalau saudara dan saya tahun ini menjadi lebih banyak memuji Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman, lebih banyak membagikannya kepada orang lain, itu tandanya saudara bertumbuh di dalam imanmu. Saudara bertambah-tambah akan karakter Kristus di dalam hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di akhir tahun 2021, di minggu terakhir ini, dalam suasana Natal, masih suasana Natal, saya mau membagikan untuk kita melangkah ke tahun 2022, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Coba katakan kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10, satu ayat saja. Saudara nanti bisa baca itu satu perikop. Tapi saya mau fokus ke ayat yang ke-10. Sudah sampai di situ? Kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. 2, 3. Akhirnya, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di akhir tahun 2021 ini, yang paling penting itu akhirnya. Amin. Amin. Firman Tuhan melalui pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Di dalam harta kita, kekuatan kita, usia muda kita, jabatan kita, tidak. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Tidak ada kekuatan kuasa yang lebih besar daripada Tuhan. Benar, sepanjang hampir 2 tahun ini banyak tekanan, krisis, persoalan kehidupan bertambah-tambah bagi semua manusia di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia.
Bukan hanya di Palembang, seluruh dunia. Orang hari-hari ini gampang putus asa, gampang menjadi lemah, gampang sekali dipengaruhi oleh berita-berita yang melemahkan imannya. Hampir 2 tahun ini saya melihat bahkan banyak hamba Tuhan mulai pikirannya kacau. Tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tapi kepada pengertiannya sendiri. Mencari-cari ayat-ayat firman yang dihubungkan dengan pikirannya sendiri. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan harus ditempatkan terus lebih tinggi daripada pemikiran kita. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Langit bumi akan lenyap, pikiranmu bisa lenyap. Orang sakit jiwa tuh pikirannya lenyap, saudaraku. Ya, dikacaukan. Oleh karenanya, kita harus terus pikiran kita dipenuhi pikiran Kristus. Izinkan firman Tuhan berbicara. Jangan cuman dengar pembicaraan orang. Izinkan firman Tuhan yang berbicara. Jangan cuman membicarakannya. Izinkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Karena itu suara Tuhan. Karena itu suara Roh Kudus. Dan Roh Kudus ingin menuntun langkah-langkah kita. Ya, akhirnya, hendaklah kamu kuat. Tegas sekali Rasul Paulus. Hendaklah kamu kuat. Ya. Bencilah kelemahan. Bencilah keputusasaan. Kelemahan jangan dipilih. Tapi pilihlah kekuatan. Lemah atau kuat itu bukan soal keadaan. Bukan soal orang-orang di sekitar kita. Bukan. Saya percaya menjadi kuat itu adalah sebuah pilihan hidup. Kuat tidaknya kita, Tuhan tidak pernah bisa paksa kita. Halo? Kenapa? Karena Tuhan itulah kekuatan. Tuhan selalu sediakan kekuatan bagi kita. Tapi pilihannya ada di tangan kita. Kita mau kuat atau kita mau jadi lemah. Kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan punya segalanya. Termasuk kekuatan. Dan dia selalu sediakan kekuatan. Tidak ada kelemahan di dalam Tuhan. Yang ada itu kekuatan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih baik di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Keputusasaan di masa-masa seperti ini itu tidak wajar. Kau hidup dalam ketidakwajaran kalau kau putus asa. Kalau kau panik, kau takut, kau menjadi bingung dalam hidup ini di masa-masa seperti ini. Kau sedang tidak wajar hidupnya. Kau di luar jalannya Tuhan. Ya, di luar jalannya Tuhan. Tuhan bilang kalau kau di luar aku, kau gak bisa buat apa-apa. Kau gak bisa buat apa-apa. Jangan terlena dengan keadaan ini. Jangan terlena dengan kelemahan-kelemahan dan kerapuhan manusia di dunia ini. Jangan terlena. Kalau kita lemah, kita gak bisa meraih. Kita gak bisa mengejar apa-apa. Jangankan meraih dan mengejar. Saudara lihat, kalau orang sedang lemah, di rumah sakit, terbaring lemah, makan aja susah dia. Ngangkat sendoknya aja susah. Harus pakai infus. Orang lemah tidak bisa mengejar apa-apa dalam hidupnya. Lemah itu juga berbicara kehilangan sukacita. Tidak bisa mengejar impiannya. Hanya orang kuat yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Hanya orang kuat, ya, yang dapat meraih dan menggapai hal-hal yang besar dalam hidupnya. Ya. Sebab itu jangan lagi mau menjadi lemah.
Jangan lagi mau menjadi marah, emosi, dendam. Jangan biarkan itu. Ya. Jangan lagi dibiarkan hatimu kecewa. Karena orang yang gampang kecewa adalah orang yang lemah. Ya. Buatlah sesuatu untuk keluar dari kondisi itu. Ada amin. Keluar dari kondisi itu. Jangan anggap wajar kalau kita sedang malas berdoa, malas beribadah, malas menginjili, malas melakukan hal-hal yang rohani. Jangan anggap wajar itu. Itu kelemahan. Iblis mau kita seperti itu. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, hendaklah kamu kuat. Itu yang Tuhan minta seperti kepada Joshua, yang tadi saya katakan kepada saudara di awal sebelum masuk ke firman. Tuhan perintahkan kepada Joshua, ya, dan kepada kita semua. Ada amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang paling penting itu jaga hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Padahal saudara tahu cerita Joshua. Joshua itu di perbatasan antara Sungai Yordan dengan tanah Kanaan. Di batas di mana janji Tuhan akan dipenuhi. Tanah yang penuh dengan madu dan susu. Dengan segala kelimpahan. Di batas itu dia putus asa. Kita di batas tahun 2021-2022. Ada janji-janji Tuhan untuk kita masuki di tanah tahun 2002. Kalau kita mau meraih segala yang baik di tahun 2022, cuma satu yang Tuhan minta. Kuatkan dan teguhkan hatimu, dan jangan lupa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan jangan lupa untuk memperkatakannya supaya kau bertindak hati-hati. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil, hidupmu akan beruntung. Siapa yang mau ngalamin itu di tahun 2022? Saudara mau? Saudara mau? Ada amin saudaraku? Ya. Posisi kita sama persis dengan Joshua di ambang batas janji-janji Tuhan yang besar. Ada amin saudaraku? Jadi kenapa ada orang yang susah sekali diberkati, dipulihkan? Bukan karena tidak ada berkat Tuhan, bukan. Bukan karena tidak ada pemulihan, bukan. Tetapi karena dia terlalu lemah untuk melangkah masuk dan meraih setiap janji-janji Tuhan itu. Sebab itu, lawan kelemahan kita. Lawan daging kita yang lemah ini. Lawan pikiran kita yang kacau itu. Penuhi dengan firman Tuhan. Melangkah dengan iman. Bertindak hati-hati. Jangan gampang terima perkataan orang. Renungkan firman Tuhan. Belajar secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi. Ya. Untuk menjadi kuat itu tidak menunggu situasi menjadi baik. Dengar baik-baik. Untuk menjadi kuat itu bukan menunggu situasi jadi baik. Ya. Coba kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Tolong dibuka slide-nya. Ini ketika Daud di mana? Di kota Ziklag. Ketika dia pulang dari peperangan, dia pulang ke kota Ziklag di tempat anak, istri dan seluruh sanak famili dan seluruh orang-orang Israel yang masih tinggal, yang tidak ikut berperang bersama dengan dia. Dia pulang, apa yang terjadi dengan Ziklag? Ziklag dibakar oleh musuh, diserang sama musuh-musuh mereka. Lalu semua orang Israel yang ada di situ, istri dan anak-anak mereka ditawan. Apa yang terjadi? Dikatakan dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Orang Israel itu kurang ajar sama pemimpin. Kalau ngomong sama pemimpin, mereka tuh siapin batu di kantongnya. Jadi kalau ada orang ngomong dengan saya lagi tegur dia masukin tangannya ke sakunya. Jangan-jangan dia nyimpen batu. Saudara juga Israel secara rohani. Tapi jangan ikut-ikutan bebal seperti mereka. Daud terjepit, anak istri ditawan musuh, kota terbakar. Orang yang ikut dia, bukannya support dia, malah ingin lempari dia. Tapi dia punya satu pribadi yang dia bisa taruh pengharapannya. Makanya dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, apapun masalah, apapun tantangan, apapun isu dunia ini, lari ke Tuhan. Bertelut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Engkaulah kepercayaanku. Engkaulah gunung batuku. Engkaulah menaraku yang tinggi, di mana semua orang yang berlari kepadamu pasti diselamatkan. Jangan tunggu keadaan jadi lebih baik untuk kau jadi kuat. Daud punya alasan untuk menjadi lemah dan putus asa, betul nggak? Sekalipun dia punya alasan untuk menyalahkan Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Malah dia menguatkan hatinya untuk lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, ya. Kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi kita bisa jaga sikap kita untuk tetap optimis, untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Situasi di luar sana boleh di luar kendali kita. Silahkan di luar kendali kita kok. Tetapi sikap itu ada di dalam kita. Kita yang menentukan, kita yang mengendalikan. Jadi jangan gampang menyerah. Saya suka lagu anak kecil loh. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat engkau berdoa. Ya. Jangan gampang menyerah, jangan gampang kecewa, jangan gampang marah, jangan gampang khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Amin. Burung di udara aja dikasih makan, bunga bakung aja dikasih pakaian lebih indah dari Salomo, masa kita nggak diberikan? Bahkan yang terbaik, anaknya Yesus yang kita rayakan kemarin, Dia berikan untuk kita. Masakan sih untuk kehidupan kita Tuhan nggak sediakan? Tuhan nggak tolong? Kita nggak punya Bapa yang seperti yang dikenal oleh orang-orang dunia. Kita punya Bapa jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Dia semua akan sediakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan? Yang penting itu kan caranya bagaimana? Ya toh? Bagaimana caranya supaya kita makin kuat di tahun 2022? Yang pertama, kenalilah Tuhan dengan benar. Kenali Tuhan itu dengan benar. Jangan cuma kenal dari jauh. Jangan cuma kenal Tuhan itu dari dengar apa kata orang. Alami Tuhan secara pribadi. Kenali Dia. Dengar baik-baik apa perkataannya. Jangan dengar kata orang. Manusia itu pembohong kebanyakan. Manusia itu jahat kebanyakan.
Dia bisa pakai firman, oh iblis saja pakai firman Tuhan kok untuk menyelewengkan hati orang. Bahkan Yesus saja dicobai pakai firman Tuhan kok. Jadi jangan gampang dengar firman Tuhan yang kau sendiri nggak yakin itu sesuatu yang benar. Kenali Tuhan secara pribadi. Kenali Tuhan secara pribadi. Daniel 11 ayat 32b jelas sekali mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan akan bertindak. Kenali Tuhan itu dengan benar. Kenali. Bagaimana caranya mengenali Tuhan dengan benar? Ya, nanti saya kasih tahu. Ayat 17 ayat 9 katakan apa? Meskipun begitu orang benar tetap pada jalannya, tetaplah pada jalan Tuhan. Jangan nyimpang kiri kanan. Itu Joshua 1 tadi kata, jangan menyimpang ke kiri dan kanan. Kalau kau orang benar, tetaplah di jalannya Tuhan. Tetaplah di dalam firman Tuhan. Dan orang yang bersih tangannya akan bertambah-tambah kuat. Orang yang mengenal Allah itu akan hidup benar dan akan tetap kuat. Meskipun situasi buruk sedang terjadi, kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kekuatan. Bukan situasi, bukan materi, bukan orang lain. Firman Tuhan akan menguatkan. Oleh karena itu baca firman Tuhan. Miliki kehidupan doa setiap hari. Saat teduhmu itulah waktu terpentingmu sebenarnya. Karena kau berjumpa dengan pemilik langit dan bumi. Tidak ada pribadi yang lebih penting daripada dia. Setiap kali kita saat teduh, dialah pribadi yang paling penting yang kau temui sepanjang hari itu. Bukan gubernur, bukan presiden, bukan siapapun. Pemilik langit dan bumi mau ketemu dengan kita setiap hari. Waktu saat teduh kita, waktu kita baca firman, kita semakin mengenal karakter Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan semakin mengenal isi hati kita. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan mengenal langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Jangan pikirin situasi kayak gini. Lakukan aja firman Tuhan. Tuhan yang akan jaga langkah kita. Tuhan yang akan jaga hidup kita. Gak usah khawatir. Hidup adalah untuk Kristus, mati pun kita untung. Ngapain kita mikirin, oh nanti ini, nanti itu, nanti itu. Ngapain kita pikirin itu? Kita ini sudah punya jaminan kekal di dalam Kristus. Gak usah pikir yang lain. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang dari Tuhan. Gak usah pikirkan yang lain. Jangan pikir lebih daripada apa yang harusnya kau pikirkan. Jangan. Pikirkan aja. Firman Tuhan mau ingin kita lakukan apa, lakukan. Ya. Memang waktu kita baca firman, waktu kita berdoa, waktu kita melakukannya, hidup kita dibersihkan Tuhan. Proses. Ada tantangan-tantangan. Ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Pastor, kenapa ya orang ini sangat menjengkelkan? Sudah saya kasih tahu firman Tuhan, sudah saya doa, tapi tetap aja gak berubah orang ini. Nah pertanyaannya harus dibalik, saya bilang. Kenapa Tuhan izinkan orang ini ada dalam hidup kamu? Jangan kau cuma nuntut dia untuk berubah. Tuhan mau lihat kau berubah. Seringan kita ini menuntut saja, nuntut orang. Sedangkan kita sendiri gak mau berubah. Izinkanlah siapapun datang dalam hidup kita sebagai proses dari Tuhan. Izinkanlah keadaan apapun datang dalam hidup kita sebagai bagian dari pengujian kemurnian hati kita ngikut Tuhan. Percayalah,
Waktu kita terus renungkan firman, berdoa, melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tuhan sedang proses kita. Percayalah, makin hari kau makin kuat, makin menjadi serupa dengan Dia. Gak usah takut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa jadi kuat? Ini, sukacita. Masker tidak membatasi kita untuk sukacita. Saya bisa tahu orang itu senyum apa enggak kalau lihat matanya agak menyipit. Halo, walaupun saudara-saudara kita ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, kalau matanya menyipit dia pasti lagi senyum atau lagi ketawa. Betul tidak? Kemarin saya tanya sama adik-adik kita ini, kenapa Santa bawa hadiah ke sekeliling dunia tidak pernah dirampok? Terada tahu Bapak. Bapak ada-ada saja. Bapak ada-ada saja itu. Kenapa? Nggak ada yang berani ngerampok Santa Claus. Nggak ada yang bisa jawab. Saya jawab. Perhatikan bajunya Santa Claus. Merah Bapak? Iya merah. Tapi sabuknya? Sabuk hitam besar sekali. Dia guru karate, saudara. Kok macam-macam patah-patah itu badan. Jadi bersukacita. Bersukacita. Coba kita lihat ayatnya. Nehemia 8 ayat 10 jelas sekali mengatakan, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Kalau terjemahan Indonesianya, sukacita Tuhan itu perlindunganmu. Tapi bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Kekuatan. Sukacita itu kekuatan. Dan juga perlindungan bagi hidupmu. Karena kalau setan bisa curi sukacitamu, kata anak muda sekarang, kelar hidup lo. Sukacita itu adalah buah roh daripada Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari uangmu, bukan dari promosimu, bukan dari dunia ini. Apa yang diberikan dunia ini, kata Yesus, tidak sama seperti yang apa aku berikan. Tidak akan pernah sama. Kemarin saya dapat WA dari seseorang. Pastor, ini bukan orang di jemaat, tapi sering konseling sama saya. Hidup saya hampa, kosong. Saya bilang, ya karena kamu jauh dari Tuhan. Kamu hanya puaskan hidupmu dengan hartamu, dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu. Udah pasti kosong. Apapun yang kita capai di dunia ini, mau 100 hal yang kita capai, tanpa Tuhan sama aja dengan kalinya 0. Kosong. Apapun yang dikalikan dengan kosong, 0 belaka hasilnya. Tanpa Tuhan, kau nggak punya apa-apa di sini. Kekayaanmu tuh di sini, bukan yang di luar yang tampak. Setan selalu ingin kita bermuram durja. Setan selalu ingin saja kita murung, sedih, kecewa. Tetapi Yesus berkata, coba tampilkan, Yesus berkata apa? Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Seharusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ingat upah kita besar di sorga,
hati ini selalu punya alasan untuk bersukacita. Kau punya upah di sorga. Makanya Nabi Habakuk bilang, ketika sapi lembu lepas dari kandang, ketika pohon ara tidak menghasilkan, ketika apapun semua gagal, aku tetap mau beria-ria di dalam Tuhan. Karena apa? Upah kita besar di sorga. Ingat upah kita. Jangan ingat yang di dunia, ingat upah kita. Coba bilang sama sebelahmu, ingat upahmu di sorga. Itulah alasan kau harusnya bersukacita apapun masalahmu dalam hidup ini. Amin. Ada amin? Apapun alasannya. Ya. Saya percaya setan gak pernah tahan dengan nyanyian puji-pujian orang-orang kudus. Makanya dia selalu ingin kita menggerutu. Dia ingin selalu kita mengerang, menjerit, marah, berteriak, ketakutan. Dia senang dengan itu. Itu nambah energi dia. Tapi ketika saudara memuji Tuhan, saudara mengucap syukur, saudara naikkan nyanyian pujian pengagungan kepada Tuhan. I love you Lord, I need you. Itu gemetar dia. Itu gemetar pasti. Karena waktu kau nyanyi, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, itu adalah nyanyian pengharapan. Selama kau masih terus memuji Tuhan, Tuhan akan terus nyalakan api pengharapan di dalam hatimu. Jadi ketika kau sedih sekalipun, nyanyikanlah pengagungan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau mengingatkan, sukacita dari Tuhan itu kekuatan yang dahsyat. Ketika kau nggak punya jalan, kau nyanyi aja. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan hidupku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Musa aja ketika buntu di depan Laut Merah, nggak ada jalan. Siapa yang buka jalan? Tuhan. Tuhan minta apa dari Musa? Apa yang kau punya? Cuma tongkat butut Tuhan. Angkat itu. Dengan tongkat itulah kau akan melihat mujizat-mujizatku. Amin. Musa cuma punya tongkat. Kita punya Yesus yang mengalahkan maut. Masa sih nggak buka jalan? Pasti buka jalan. Coba katakan sama orang kiri kananmu. Apapun masalahmu, bersukacitalah. Apapun masalahmu, bersukacita. Bersukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan aktif. Joshua itu ketika di Joshua 24 mengatakan, aku dan seisi rumahku akan terus beribadah kepada Tuhan seumur hidupku. Kau pilih, kata Joshua. Kalian pilih. Kalian mau beribadah kepada Allah-Allah orang-orang di daerah ini, atau kau tetap beribadah kepada Tuhan Allahmu. Lalu bangsa Israel mengatakan, dijauhkanlah hati kami dengan meninggalkan Tuhan. Karena satu orang kasih contoh teladan, kasih contoh komitmennya sama Tuhan, semua bangsa dan puaknya menjadi gentar kepada Tuhan.
Beribadahlah dengan aktif. Coba kita lihat Yesus sendiri beribadah enggak? Dikatakan, dan setelah selesai semuanya yang dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Ini ngabis ngapain ini Yesus ini sama orang tuanya? Habis berziarah ke Yerusalem. Lalu dikatakan apa ayat 20? Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Pertanyaannya, Yesus baca Alkitab enggak? Baca kitab suci enggak? Baca. Coba ayat selanjutnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ngapain Yesus? Ngapain Yesus? Ngapain Yesus? Beribadah seturut dengan hukum yang berlaku saat itu, yaitu hukum Taurat. Beribadah hari Sabat di bait Allah, di rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Makanya Alkitabmu itu penting. Jangan jadi barang jimat di rumah, cuman ditaruh di rak. Baca itu. Kalaupun itu ada di HP-mu, Alkitab itu sekarang pakai apa namanya? Apps. Jangan diabaikan, jangan apps yang lain yang dipakai. Mulailah harimu di HP-mu itu, kalau memang kau ingin memulai hari, Alkitabmu itu yang paling utama. Yesus saja baca Alkitab, baca kitab suci. Siapa kita? Ngakunya percaya Yesus tapi nggak pernah buka Alkitabnya. Omong kosong kalau kita ngomong kita percaya Yesus, kita nggak pernah buka firman Tuhan, Alkitab kita. Baca Alkitab, beribadah dengan aktif. Ibrani 10 ayat 25 jelas sekali mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasehati dan semakin apa? Semakin apa? Semakin apa? Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti datang. Pertanyaannya, kau makin giat gak beribadah? Atau makin giat cari-cari berita-berita yang ingin membuat engkau kapan ya Tuhan Yesus datang? Gak perlu. Beribadahlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan bagianmu. Gak usah khawatir dengan segala sesuatu yang lain. Yesus pasti datang. Jesus is coming. Pasti datang. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Alkitab mengingatkan kita, semakin giatlah beribadah. Jangan makin giat cari-cari yang lain. Giat nyari uang ya pasti kau makin banyak uang, tapi kau akan kehilangan hal-hal yang esensi dalam hidupmu. Segala sesuatu kita beli itu bukan dengan uang sebenarnya. Segala sesuatu kita beli dengan waktu. Makanya orang luar sana, orang bule, temannya Pak Le itu, ngomong apa? Time is money. But money cannot buy time. Seberapa banyak orang ketika uangnya sudah banyak dihabiskan waktu hanya untuk kejar uang. Suatu saat ketika mau ngomong dengan anaknya saja, anaknya sudah nggak punya rasa untuk berbicara sama orang tuanya. Artinya, kau bisa punya segala itu dengan kau mengorbankan waktumu terhadap keluargamu. Ada kebahagiaan di situ? Nggak ada.
Rasul Paulus dengan sederhananya mengatakan, asalkan cukup makan dan minum, cukuplah itu. Karena ibadah dengan rasa cukup mendatangkan banyak keuntungan bagimu. Kalau dikasih lebih sama Tuhan, puji Tuhan. Tapi cukupkanlah diri kita. Sisa lebihnya berkati orang lain. Jangan tahan, berkati aja orang lain. Amin. Jadi ingat ya, yang ketiga beribadah dengan rajin, dengan giat. Mau makin kuat di dalam Tuhan, rajinlah beribadah. Baik secara pribadi, baik di kelompok sel, baik di ibadah raya. Giatlah. Makin giat kita, makin kuat kita di dalam Tuhan. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita ada nasihat, ada doa di situ, ada perenungan di situ bersama-sama. Ingat, Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, hal kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu. Gak usah dicari-cari, ada di antara kamu. Makanya penting sekali persekutuan itu. Ibadah itu. Ada di antara kamu. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi kuat? Berbagi dan memberi. Orang yang suka berbagi dan memberi tidaklah menjadi kurang ataupun menjadi lemah. Dia makin hari makin kuat. Coba lihat 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku. Baca sama-sama. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Artinya gini loh, waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, waktu kita menerima segala berkat yang baik daripada Tuhan, kabar baik itu, kasih karunia itu, kita juga percayakan, kita juga berikan, kita juga bagikan kepada orang lain. Ada amin saudaraku, bagikan. Rahasia Timotius menjadi kuat itu karena dia dengar dari Rasul Paulus dan di depan orang banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati hidup dia, dia juga bagikan kepada orang lain. Memberi bukan hanya materi. Dengar baik-baik, memberi bukan hanya materi. Kau beri uang seberapapun, orang tidak menjamin hidupnya jadi lebih baik. Tapi ketika kau memberi kabar baik, kau memberi Kristus dalam hidupnya, kau memberi jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus, kau sedang memperkaya dia, memberikan kekuatan, pengharapan, kehidupan. Dia tidak akan pernah miskin seumur hidupnya. Dia makin diperkaya Tuhan. Makanya bagi saya, anak-anak saya yang paling penting itu warisannya itu warisan iman, pengharapan, kasih. Bukan harta. Kalau iman, pengharapan, kasih mereka dapat, dengan sendirinya Tuhan yang akan menjamin masa depan mereka. Bukan harta, bukan benda, bukan. Kalaupun Tuhan berkati harta, benda, rumah, tanah, uang yang lebih, itu cuma bonus. Warisan iman sesungguhnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang terbesar yang bisa kita wariskan. Saudara baca itu. Saudara baca surat-surat Yohanes, surat-suratnya Petrus. Menjadi kesukaan besar bagiku ketika aku melihat anak-anakmu hidup di dalam Tuhan. Nggak ada yang lebih dari itu. Untuk apa anak kita jadi pejabat, jadi orang hebat, jadi orang kaya kalau dia di luar Tuhan? Ujungnya binasa. Untuk apa? Untuk apa? Kita harus memastikan generasi berikutnya punya sesuatu yang kekal dalam hidupnya, bukan yang sementara. Makanya berbagilah kabar baik itu. Ya, orang yang berbagi tidak akan menjadi lemah. Justru dia masuk ke dalam dimensinya Allah. Halo.
Orang yang suka berbagi, dia masuk ke dimensinya Allah. Makin banyak memberi, makin banyak yang dipercayakan Tuhan. Ada amin nggak saudaraku? Ya, barang siapa yang banyak memberi, mereka akan banyak menerima. Jadi ingat, memberi bukan masalah materi. Bukan hanya itu saja. Kalau itu pun ada padamu, puji Tuhan. Tapi hal yang paling penting yang harus kita bagikan adalah kabar baik, Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Bukan materi. Ya. Saya tutup di sini. Ingat nggak Yesus ketika orang mengikuti dia? Apa yang selalu ada dalam hatinya? Dia ingin selalu memberkati. Makanya ketika 5 roti 2 ikan dipercayakan kepada dia oleh anak kecil itu, dia tidak berpikir hanya untuk dirinya. Dia mau pakai berkat anak kecil ini untuk memberkati banyak orang. 5 roti 2 ikan menjadi berkat bagi 5.000 orang. Nggak ada di rumus matematika seperti itu. Nggak pernah ada. Selama kita percaya Yesus, setiap berkat sekecil apapun dan kita tidak memikirkan untuk diri kita sendiri, percayalah, Tuhan akan buat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu, ketika kau nggak mikirkan dirimu sendiri, percayalah, berkat itu akan memberkati banyak orang. Percayalah. Percayalah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir tahun ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita sebagai jemaat Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Mari di akhir tahun 2021 ini kita menguatkan hati kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dengan memperdalam pengenalan kita akan Kristus. Tetap bersuka cita, aktif di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan jadilah pribadi-pribadi yang suka memberi, suka berbagi kepada orang lain. Saya percaya tahun 2022 it's gonna be the year of radiant. Kita akan bersinar bersama dengan Tuhan. Kita akan bangkit dan bersinar. Terus bersinar bagi Tuhan. Tolong ditampilkan slide-nya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita menutup tahun ini dengan mengatakan, biarlah Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Renungkan kata-kata dari pujian ini untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangkit bersama-sama dan kita memuji Tuhan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindunganku di saat badai. saat badai menerpa. Kami takkan goyah, Aku tak akan goyah. aku tak akan goyah. Kau sertaku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Besarnya Kau berikan Yesus dalam hidup kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan Kaulah kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit ya Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besar Tuhan, Begitu besarnya kasih-Mu. besar dan ajaib Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar. besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya ketika kami kuat di dalam Tuhan, Kau membawa kami kepada pengenalan yang dalam di dalam Engkau Yesus. Engkaulah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kerinduan kami untuk terus beribadah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi teladan kami ketika kami memberi diri, memberi waktu, memberi apapun yang kami miliki untuk menjadi berkat bagi orang dan sesama kami. Terima kasih Bapa, Kau memberikan Yesus yang adalah kasih terbesar yang pernah kami miliki. Dan kami adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, mengucap syukur dan katakan, Tuhan, aku ini beruntung memiliki Engkau. Aku beruntung Tuhan memiliki Engkau. Banyak orang gak berseberuntung hidupku Tuhan. Masih banyak orang yang tidak seberuntung hidupku Tuhan. Aku ini orang yang beruntung ya Tuhan. Engkau lahir di dalam hati kami. Jadi semakin hari semakin kuat, semakin besar, semakin nyata dalam hidup kami.
Kamilah umat-Mu yang sangat dikasihi dan beruntung Tuhan. Yes Lord. Bapak Ibu, taruh tangan kirimu di dadamu. Mari kita berkomitmen bersama-sama. Katakan, Bapa, hari ini aku percaya Kau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru. Bawa kami ke dalam pengenalan akan Kau lebih dalam lagi. Bapa, biarlah hati kami dipenuhi sukacita yang daripada Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan, sukacitamu itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, tahun 2022 kami semakin giat beribadah, baik secara pribadi, baik di dalam kelompok sel, maupun di dalam ibadah-ibadah raya kami. Dan biarlah tahun depan Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi suka memberi, suka berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Inilah ikat janji kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Karabashanda. Shana Rabalala. Oh Rabashana. Demikian firman Tuhan ada di antara kamu. Tahun depan Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada yang kau harapkan. Apa yang belum pernah kau dengar, apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah terbersit dalam hatimu, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Bahkan doa-doamu yang sudah bertahun-tahun tidak dijawab, tahun depan kau akan melihat jawaban Tuhan. Tahun depan kau akan melihat Tuhan akan membuka pintu. Kesempatan demi kesempatan akan terjadi dalam hidupmu. Ada di antara kamu yang akan mengalami perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang kau harapkan. Karirmu, sekolahmu, bisnismu, Tuhan akan melindungi dan sertai. Percayalah, kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang luar biasa ini Tuhan. Tahun 2021 kami melihat bagaimana tangan Tuhan menopang kami, menyertai kami, menuntun kami. Tuhan, kami gak mau melangkah kalau kami gak melihat Engkau berjalan di depan kami. Tuhan, teruslah berjalan di depan kami, teruslah pimpin kami, teruslah pegang tangan kami. Karena kami gak sanggup jalan sendiri, kami gak mampu, kami takut Tuhan. Tapi biarlah ketika kami takut, kami ini percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang seharusnya hamba sampaikan. Roh Kudus, teruslah berbicara dalam hati kami. Jangan berhenti, berbicaralah. Tuntunlah, pimpinlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan percaya, dan saudara sadar bahwa saudara diberkati Tuhan, saudara adalah orang yang beruntung di dalam Tuhan. Sama-sama saya katakan amin, amin.
Wow, luar biasa sekali ya. Jadi dari pagi tadi, dari sejak doa beribadah, kita tadi nyembah Tuhan, ada firman juga, saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Ibadah hari ini luar biasa sekali gitu loh. Amin. Mari kita bilang puji Tuhan dulu. Puji Tuhan. Sebelum kita memberi, saya nggak akan mau bagi ayat ya. Maksudnya tentang memberi, karena kita pasti sudah tahu semua. Saya mau minta waktu, saya mau kesaksian gitu loh. Jadi tadi malam, ini karena saya di rumah tuh sendiri gitu. Jadi biasanya saya enggak suka nonton gitu ya. Jadi ada yang berbeda lah. Tadi malam Bapak Ibu semua kalau ada yang nonton ya, nonton TV. Ada pertandingan bola. Ada pertandingan bola ya. Luar biasa Bapak Ibu, jantungan ya. Ada kan pertandingan semifinal Piala AFF. Jadi waktu nonton itu ya, karena saya sendiri, saya tuh merenungkan firman gitu ya. Kira-kira Tuhan suka bola nggak gitu ya? Kira-kira kalau Tuhan itu nonton bola, Tuhan itu bela salah satu tim apa enggak ya gitu. Jadi supaya kita enak ngomong sama Tuhan ya. Karena kalau saya bilang Tuhan menangin Indonesia ya, kita nggak tahu gitu. Di Singapura rupanya ada anak Tuhan yang berdoa juga gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Makanya saya coba, biarlah saya nonton sambil ini kira-kira apa yang saya bisa belajar. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mulai dengan Roma 8. Roma 8 ada 2 ayat yang spesial. Jadi tentang adu kuat, ini kan adu kuat. Sama kayak firman yang disampaikan Pak Sujeffrey ini, siapa yang lebih kuat. Roma 8 ayat 37 dia bilang begini. Tetapi kita semua adalah lebih dari pemenang. Artinya, kalaupun ada pihak yang kalah, dia tetap bisa jadi lebih dari pemenang gitu loh. Kalau kita di dalam kasih Tuhan. Terus di Roma 8 ayat 28 ada lagi luar biasa, dia bilang begini. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil seturut dengan rencananya. Kalaupun ada yang kalah, tetapi saya percaya ada kebaikan Tuhan di dalam tim yang kalah itu gitu loh. Pasti ada lah gitu loh. Masa kita mau menang sendiri, misalnya Indonesia menang kemarin, menang nih 4-2 kan. Tapi nanti saya mau minta waktu, ada drama yang luar biasa yang saya dapat dari Tuhan gitu loh, pada saat saya nonton bola. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan juga memberkati Singapura? Ya Singapura juga pasti ada anak Tuhan. Saya pernah kenal sama hamba Tuhan. Bapak Ibu pasti leader juga sebagian kenal. Pernah datang ke Palembang. Dia melayani Tuhan di Singapura. Namanya sama dengan nama yang nyetak gol punya Singapura. Iya, gol yang kedua itu nama pencetak golnya itu Song. Nama lengkapnya Song Iyong. Dia itu aslinya orang Korea tapi naturalisasi Singapura. Nah Bapak Ibu ya, saya mau cerita ya. Indonesia kan menang pertama ya. Menit 10 pertama dia menang Indonesia nih. Tiba-tiba ada kartu merah Bapak Ibu. Kartu merah. Ya, saya merenungkan gitu ya. Ini Tuhan dengerin siapa sih? Doa yang mana ya? Nah tiba-tiba saya perhatiin ya Bapak Ibu ya. Saya buka ya, gak apa-apa ya. Saya perhatiin komentatornya gitu ya. Ada komentatornya yang saya ngerasa tuh kayaknya gak tepat ngomong ya. Aduh. Jadi saya mikir ini Tuhan kalau dengar komentator ini jangan-jangan kita kalah nih. Makanya kayaknya kita harus peka gitu ya. Nah singkat cerita gol kedua ya dari Singapura. Jadinya satu sama. Kemudian kejadian kartu merah kedua. Berarti orang Singapuranya tinggal 9 orang. Menit sudah ke 70, belum ada gol. Tiba-tiba saya dengar komentator ngomong begini. Aduh, dia kan ada 2 komentator, dia ngomong begini. Aduh, kalau bisa ada kartu merah ketiga dia bilang, biar kita lebih gampang. Aduh, di situ saya berdetak Bapak Ibu. Ini komentator Indonesia kan ngomong begitu. Kita ini sebenarnya udah menang 2 pemain, musuh kurang 2. Dia bilang, kalau bisa ada kartu merah sekali lagi supaya kita lebih mudah. Kalau Bapak Ibu semuanya ada yang perhatiin ya, pasti nangkep.
Di situ saya ngerasa, aduh, ini kalau komentator didengar Tuhan, jangan-jangan Tuhan nggak jadi menangin Indonesia nih. Ada ayatnya Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 17 dia bilang begini ya, janganlah engkau bersorak-sorai apabila musuhmu terperosok, dia bilang. Ada ya, kita buka ya, Amsal 24 ya. Dia bilang begitu, janganlah engkau bersorak-sorai karena musuh terperosok. Ya, apalagi di Singapura ada anak Tuhan yang berdoa. Dia bilang, kami ini seperti Daud lawan Goliat. Aduh, kami ini kecil tapi kami melawan yang besar. Tambah menang dia. Makanya saya, pokoknya setiap kali komentator yang ngomong, saya ikut ngomong sama Tuhan. Oh, dia bilang, oh, kalau menang gol kan alhamdulillah. Saya bilang puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Terus dia ada berapa kali dia ngomong gini, waktu ada kesempatan yang gak jadi gol, dia bilang, oh aduh, katanya nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Saya bilang haleluya. Saya bilang begitu. Singkat cerita Bapak Ibu ya, Indonesia menang lah. Jadi 2-2 perpanjangan waktu 2 kali 15, akhirnya jadi 4-2 gitu loh. Luar biasa ya. Mungkin saya bukan bagian dari timnas Indonesia, kita semua juga mungkin bukan gitu loh. Mungkin di Singapura juga mungkin ada yang kalah gitu loh. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu memberkati gitu loh. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita semua itu lebih dari pemenang. Amin. Mari kita doain nanti final bisa menang gitu loh. Iyalah, kita doain. Pokoknya kemuliaan Tuhan nyatakan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Tuhan, kami gentar dan takut akan Engkau. Biarlah Tuhan hati kami selalu mengasihi Tuhan, selalu rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk selalu beribadah kepada Engkau. Kami percaya karena perlindungan-Mu itu Tuhan setia. Setiap detik, setiap jam, Engkau Allah selalu melindungi dan memberkati kami ya Tuhan. Setiap waktu berharga ya Tuhan, setiap waktu luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi, kiranya Engkau Allah yang menguduskan semua harta benda kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan, semua yang boleh masuk ke dalam hidup kami, kebaikan Tuhan. Kalaupun ada yang mungkin ada celah daripada si jahat ya Tuhan yang masuk, kiranya Engkau Allah yang menyelidiki hati kami, Engkau Allah menguduskannya ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, setiap yang kami nikmati, setiap yang kami boleh syukuri ya Tuhan, sungguh-sungguh berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati hati kami juga ya Tuhan yang akan siap memberi. Biarlah kami selalu limpah dengan syukur ya Tuhan, melepaskan segala sesuatunya Tuhan seperti untuk Tuhan secara khusus. Tidak sepele ya Tuhan, jauhkan daripada kami hati yang remeh. Jauhkan daripada kami hati yang seperti biasa saja ya Tuhan dalam memberi kepada Engkau. Tapi Tuhan, setiap rupiah yang kami berikan, apakah itu kecil atau besar ya Tuhan menurut ukuran manusia ya Tuhan. Tapi biarlah itu Tuhan Kau pandang sebagai yang suatu besar sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap rumah tangga, setiap keluarga ya Tuhan. Berkati setiap pelajar mahasiswa ya Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu rumah tangga juga ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan dengan hikmat, pimpin dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar setiap apa yang kami boleh kerjakan berhasil ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa, kami mau mengucap syukur ya Tuhan kalau dalam malam Natal, hari Natal ya Tuhan, sampai hari ini Engkau Allah melindungi kami ya Tuhan sebagai satu bangsa, sebagai umat manusia ya Tuhan, yang rindu untuk mengingat, untuk merayakan hari Natal ya Tuhan. Kami mendengar kabar-kabar yang baik ya Tuhan. Kami melihat sungguh Engkau menjauhkan kami dari segala macam teror, bahaya, mara bahaya, bencana alam ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memelihara kami. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan. Kalau di dalam keluarga rohani kami atau keluarga kami, mungkin saat ini ada yang di luar kota, ada yang bepergian ya Tuhan, atau menjelang tahun baru nanti juga ya Tuhan. Kalau ada di antara kami atau keluarga kami yang akan bepergian, kiranya Tuhan selalu melindungi. Engkau Allah memimpin di depan ya Tuhan. Engkau Allah bahkan memberikan iman, percaya pada kami yang pergi ya Tuhan, bahwa kami pergi sebagai utusan Tuhan, membawa berkat-berkat Tuhan, membawa kuasa Tuhan, membawa kasih-Mu ya Bapa. Agar setiap tempat yang kami datangi Tuhan, Engkau Allah ada hadir Tuhan. Kami menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga bahkan merasakan Engkau Allah di mana kami pergi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan,
Kami rindu menjadi orang-orang yang membawa damai. Ketika kami bertemu dengan keluarga-keluarga kami ya Tuhan, dimanapun berada, ada kehidupan yang rukun ya Tuhan, ada berkat Tuhan yang tercurah ya Tuhan. Terima kasih buat tahun baru, akhir tahun yang manis ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi kita semua yang siap memberi, katakan amin. Silakan memberi Bapak Ibu sebelah sini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sebelum video saya sampaikan nanti akan ada persembahan pujian. Setelah video ya, setelah video pengumuman dari anak-anak muda City Blessing. Jadi kami persilakan untuk adik-adik, anak-anak muda untuk mempersiapkan diri langsung sesudah selesai video. Demikian persembahan pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Pada siang hari ini kami akan membawakan pujian yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Biarlah dari lagu ini kita dapat merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini, karena Dia yang sudah memberikan kita kuasa untuk mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera. Biarlah kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita ke tahun-tahun berikutnya. Amin. Setia, waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku undang kita untuk semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi ada yang maju. Baik, saya minta tim pujian maju ke depan. Kita akan tutup ibadah kita di akhir tahun ini.
kita terus dukung anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk terus berkarya, melayani, memuji Tuhan. Amin. Siapa yang percaya lebih banyak anak-anak muda tahun depan yang akan melayani Tuhan. Akan ada generasi yang baru, gantikan yang sudah agak tua-tua ini. Enggak, masih muda-muda juga. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Kita naikkan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya mendoakan Bapak Ibu dengan doa berkat, mari kita sama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Bapa, kasih karunia dan kebenaran daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama saya katakan amin, amin, dan amin. Selamat Natal sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Kita akan berjumpa lagi di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.